Tuhan, bersama-sama jemaat-Mu kami ada di tengah-tengah Tuhan. Tempat ibadah yang Tuhan sudah siapkan buat kami untuk kami beribadah pada Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan Engkau hadir dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, mengurapi ibadah kami, mengurapi kegiatan kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau bersama-sama dengan kami, menjaga kami, sehingga kegiatan ibadah kami dari awal sampai berakhir Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang berkehendak dalam kehidupan kami. Kami siap memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita memuji Tuhan, kita akan berkata, rayakan Yesus, rayakan. Yesus
pagi hari kita patut bersyukur karena Tuhan kita mati, tapi Tuhan kita telah bangkit dan berikan kemenangan Amin. bagi setiap kita. Amin. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. dahsyat dan luar biasa Tuhan. Hari ini menjadi kemenangan bagi kami orang-orang yang percaya kepadamu. Kami tahu Tuhan bahwa kemenangan ini bukan karena kami, bukan karena kami kuat, bukan karena kami baik, bukan karena kami bisa Tuhan. Tapi kemenangan yang kami peroleh dari perayaan Paskah hari ini, itu kemenangan yang Tuhan sendiri telah buat, yang Tuhan sendiri kerjakan. Sehingga kami bukan saja Tuhan mengalami hal-hal yang baik, tetapi hal-hal yang luar biasa yang dari Tuhan
Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Bapa dalam surga, kami sudah memuji-muji dan menyembah Engkau Tuhan. Di saat ini biarlah setiap pujian-pujian kami, setiap penyembahan kami, sekali lagi kami mohon biar Tuhan terima semuanya menjadi satu persembahan kami yang hidup di hadapan hadirat-Mu. Dan biarlah itu semua mendatangkan berkat dalam kehidupan kami, di tengah-tengah kami mengiring Engkau. Terima kasih Bapa, dan tiba saatnya kami mau dengar, merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan sekali lagi hamba berdoa Roh-Mu yang kudus mengurapi kami semua. Amen. Tanpa terkecuali. Amen. Agar firman Allah yang akan kami dengar memberkati dan menolong kami sebagai orang-orang yang percaya kepadamu. Dalam nama Yesus kami tidak izinkan ada kuasa lain yang coba mau mengganggu pikiran kami, hati kami, perasaan kami, konsentrasi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami tolak hardik dalam nama Yesus Tuhan. Tempat ini dalam nama Yesus biar penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Sekali lagi yang di belakang ya, jangan yang di belakang, untuk kita fokus firman Tuhan. Semua lari dari sana. Iya. Baik Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus kasih, sebagaimana tema kita hari ini ya, ada di hadapan kita semua. Kemenangan yang mengalahkan dunia. Amin. Bilang kiri kanan saudara, kemenangan yang mengalahkan dunia. Kasih tahu kiri kanan saudara ya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terdapat di dalam 1 Yohanes pasalnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima ya. Kita baca 5 ayat firman Tuhan ya di saat ini. Anda boleh buka handphone melalui gadget Anda ataupun tab ya, apalagi. Silakan buka 1 Yohanes pasalnya yang 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Dengan perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, iman mengalahkan dunia. Demikian bunyi firman Tuhan. Setiap orang yang percaya, jadi termasuk saudara dan saya ya, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Ayat 2. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, kalau saudara perhatikan baik-baik, ayat 4-5 bilang begini, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya, saudara dan saya maksudnya, bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, yang dimaksud oleh penulis bahwa saudara dan saya bisa mengalahkan dunia hanya dengan iman kepada siapa? Kepada Yesus. Haleluya. Jadi kita bisa mengalahkan dunia, dengan dunia ini dimaksud dengan perbuatan-perbuatan kegelapan. Ya. Kesenangan-kesenangan dunia itu bagian daripada pekerjaan kegelapan atau iblis. Tapi dengar baik Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata bahwa dengan kita punya iman, iman ini percaya bahwa Yesus itu Tuhan, maka imanmu dan imanku dapat mengalahkan dunia dengan segala pengaruhnya, dengan segala kejahatannya, ya. Jadi maksudnya begini, kita beriman, kita bisa jadi orang baik. Jadi iman mengalahkan kejahatan kita. Kita kalau tidak beriman, pasti kita ini orang jahat semua. Amin.
Tapi karena kita punya iman, maka kita bisa mengalami kemenangan atas dunia yang penuh dengan kejahatan itu. Itu maksudnya daripada kebenaran firman Tuhan. Karena itu dia bilang ayat 4, sebab semua yang lahir dari Allah, saudara dan saya, mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Alkitab bilang iman kita. Anda tidak mungkin jadi baik kalau tanpa iman percaya pada Yesus. Amin. Haleluya. Orang yang rajin saja masuk gereja kadang-kadang masih bisa melakukan yang tidak baik. Mudah-mudahan tidak ada di antara kita. Ya. Haleluya. Makanya jelas sekali Alkitab bilang iman. Iman kita lah yang mengalahkan dunia. Dan menurut saya Bapak Ibu Saudara, satu kebanggaan bagi kita kalau kita punya iman bisa mengalahkan segala bentuk kejahatan. Kenapa? Kenapa kita bisa menang atas segala bentuk kejahatan, saudara? Itu, dengar saya mau beritahu, itu karena pekerjaan Tuhan, pekerjaan Yesus. Makanya saudara, kita ini diselamatkan saudara bukan karena hasil usaha kita. Haleluya. Jadi kalau kita mengalami kemenangan atas dasar iman, dengar saya mau beritahu, kalau kita beriman, saya mau tanya, pekerjaannya susah atau enggak? Enggak susah. Haleluya. Cuman modal iman kita bisa kalahkan cara hidup yang jahat menjadi cara hidup yang baik. Bayangkan saudara. Haleluya. Nah, itulah yang tema kita pada Paskah kali ini, yaitu kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa itu? Jawabannya iman kita. Dan iman ini sebuah pekerjaan menurut saya yang paling gampang mengalahkan dan mengalami kemenangan. Paskah itu kemenangan Kristus atas pengorbanan yang luar biasa. Bayangkan saudara, dia bukan hanya sekedar menderita, tapi sampai mati di puncak Golgota. Ini pekerjaan yang berat menurut saya. Sementara saudara, pekerjaannya hanya apa? Iman saja. Haleluya. Jadi segala bentuk perbuatan jahat, kegelapan itu dikerjakan habis-habisan oleh Tuhan Yesus sampai dia mati. Sementara saudara dan saya cuman modal iman, tapi bisa mengalahkan semua itu. Dengar saya mau beritahu, itu karena Tuhan bekerja dalam hidup kita. Amin. Bilang kiri kanan, karena Tuhan bekerja dalam hidup. Mustahil kalau Tuhan Yesus tidak bekerja dalam hidup saudara dan saya, hati dan pikiran saudara dan saya, lalu saudara dan saya hari ini ada di tempat ini untuk memuliakan Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, kalau demikian, karena cuma modal iman sebagai orang-orang percaya, saya mau beritahu apa respon kita, apa balasan kita. Itu apa sih Pak balasan kita? Ini kita cuma modal iman, tapi puji Tuhan kita mengalami kemenangan. Alkitab berjanji, Yesus berkata, Yesus yang mengalami kemenangan, sementara saudara dan saya lebih dari pemenang. Jadi yang menang, yang susah-susah, yang setengah mati, yang menderita bahkan sampai mati Yesus, sementara saudara dan saya hanya menikmati kemenangan itu. Haleluya. Karena itu apa yang harus kita buat? Apa yang harus kita balas kira-kira? Rasa syukur kita mau berbuat apa atas kemenangan yang kita dapatkan? Cuman modal dan dasar daripada iman. Hanya ada dua dari kebenaran firman Tuhan kita di sini. Yang pertama, kalau saudara perhatikan, Alkitab berkata begini, ayat 2. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah. Jadi yang pertama, sebagai rasa syukur, terima kasih kepada Tuhan yang telah mengerjakan kemenangan bagi saudara dan saya, sehingga kita bisa mengalami kemenangan atas dosa, mengalami kemenangan atas dunia ini. Hanya modal iman yang pertama yang firman Tuhan inginkan. Mari saudara dan saya mau belajar mengasihi Tuhan. Haleluya. Kita mau mengasihi Tuhan. Amin.
hukum yang paling utama dan yang pertama dalam perjanjian lama digenapi dalam perjanjian baru, dikatakan begini, kasihilah Tuhan Allah. Angkat tangan yang mengasihi Tuhan Allah. Haleluya. Turunkan tangan saudara. Kalau ditanya mengasihi Tuhan Allah itu saudara, ya, pokoknya seluruh hidup ini, ya, kita mau mengasihi Tuhan. Alkitab bilang kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal bumimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Jadi seantero hidup ini harus kita tunjukkan bahwa kita ini mengasihi Allah, mengasihi Tuhan. Cuman itu kebenaran pertama yang saya temukan untuk membalas kebaikan Tuhan atas kemenangan yang dikerjakan. Saudara dan saya terima cuma modal dan dasar iman saja, kita menang. Dan orang yang menang pasti ditandai dengan berkat-berkat Tuhan. Bilang kiri kanan, orang yang menang ditandai berkat-berkat Tuhan. Orang yang menang ditandai berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Tidak mungkin orang menang terus kere. Bilang kiri kanan, kalau menang tidak mungkin kere. Haleluya. Amin. Sebab yang menang pasti dapat benefit. Yang menang pasti dapat bonus. Yang menang pasti dapat hadiah. Termasuk sebentar siapa yang menang pasti dapat hadiah. Amin. Nanti sebentar Anda lihat yang tidak menang dapat ke tidak? Saya setuju, sebentar tidak menang dapat, tapi berbeda dengan mereka yang. Jadi dengar, kalau Anda mau dapat yang banyak, betul-betul tunjukkan bahwa kita ini mengalami kemenangan. Amin. Haleluya. Makanya yang pertama harus mengasihi Tuhan. Cuman itu yang kita bisa kerjakan selama kita hidup. Selagi Tuhan izinkan, percayakan kita masih hidup, masih kuat, mari mengasihi Tuhan. Haleluya. Pak, caranya mengasihi Tuhan itu bagaimana? Salah satu contoh orang yang mengasihi Tuhan, rajin berdoa, rajin apa lagi? Beribadah. Ya, coba lihat muka kiri kanan ini, rajin beribadah, rajin berdoa, atau dia hanya pasca baru hadir? Adakah yang pasca baru hadir? Haleluya. Orang yang mengasihi Tuhan pasti rajin ibadah. Makanya ada istilah Kristen Pasca, ada Kristen Natal, ada Kristen Tahun Baru. Tapi GBL masih tidak ada yang seperti itu. Bilang kiri kanan, GBL masih tidak ada. Haleluya. Bagaimana mau ada? Manado saja dia ibadah mau. Haleluya. Ya, Toraja pergi ibadah, bayangkan saudara. Ya, wanita bisa pergi ibadah di Toraja. Wah, kemarin baru pulang dari Manado. Wah, haleluya. Tahun depan Tuhan sayang pria berangkat ke Israel. Haleluya. Ya, kita ini kan mengalahkan dunia cuma modal iman. Saya mau kasih tahu saudara, rugi apa kita beriman? Tidak ada ruginya. Justru kalau Anda tidak beriman, banyak ruginya. Makanya saudara, saya tidak mau beriman. Karena tidak beriman, kita tidak beriman, banyak ruginya. Tapi kalau kita beriman, tidak ada ruginya. Justru saya mau kasih tahu, kita banyak untungnya kalau kita beriman. Bahkan Alkitab berkata, tema kita hari ini, kemenangan mengalahkan dunia dengan iman kita. Haleluya. Jadi yang pertama, sebagai rasa syukur dan terima kasih kita, atau respon kita atas karya Tuhan pasca kemenangan yang Dia sudah kerjakan. Bukan Anda. Kita ini cuma modal iman saja mengalami kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Karena itu yang pertama, saya ulangi lagi,
sebagai rasa syukur, terima kasih, balasan kita kepada Tuhan, respon kita kepada Tuhan, yaitu hanya dengan mengasihi Dia. Haleluya. Bilang sekali lagi kiri kanan saudara, mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan. Haleluya. Melakukan kehendak Tanda dan buktinya tadi kita sudah bilang, rajin berdoa, rajin beribadah, rajin dengar firman Tuhan, karena Alkitab bilang iman timbul dari pendengaran. pendengaran akan firman Kristus. Rajin dengar firman Tuhan. Melakukan Haleluya. Dan tambah lagi melakukan firman Tuhan. Jangan dengar telinga kanan, keluar telinga kiri. Haleluya. Dan yang kedua, hanya 2 poin saja pasca hari ini. Kemenangan atas kemenangan yang mengalahkan dunia. Haleluya. Kalau yang pertama sebagai rasa syukur, terima kasih kita mengasihi Allah. Yang kedua, ayatnya yang ketiga dikatakan begini, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintahnya. Amin. Sebagai bukti, ya, kita mengasihi Allah, menuruti perintahnya. Kalau ada yang bilang, aduh tapi perintah Tuhan tuh berat, saya mau kasih tahu, perintah Tuhan tuh tidak berat. Amin. Kasih tahu kiri kanan, perintah Tuhan tuh tidak berat. Perintah Tuhan tidak berat. Amin. Alkitab bilang begini, perintahnya itu tidak berat. Haleluya. Kalau ada tanya, tapi Pak berat, sebenarnya berat di sini itu jawabannya begini, karena Anda tidak punya niat. Mantap. Haleluya. Kalau kita punya niat, ringan. Contoh berdoa. Kenapa Anda rasa berdoa itu berat? Karena Anda belum punya niat, atau niat setengah-setengah. Haleluya. Coba Anda, saya mau kasih tahu, Anda misalnya pekerjaannya supir. Saya mau tanya, kalau Anda lakukan menyopir itu dengan dengan niat yang baik, berat enggak sebagai sopir? Siapa sopir sini? Pak Evan, bawa mobil berat kah? Sopir, sebagai sopir. Tidak. Anda kan sopir tuh. Nah, haleluya. Kalau orang punya niat, pasti ringan. Haleluya. Ada ojek sini? Ini. Setiap pagi dia sudah di pangkalan. Pak, hari-hari namanya ojek. Akhirnya jadi kebiasaan. Iya kan? Jadi ringan rasanya. Bahkan satu-satunya jemaat kita yang pekerjaannya ojek tapi bisa menghasilkan membangun rumah. Ini Pak Benang, luar biasa. Sudah bangun rumah, Tuhan kasih bonus tanah di sebelah lagi. Coba, luar biasa. Jadi begitu juga dengan kita melakukan perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu tidak berat. Tapi yang membuat berat itu karena kita tidak punya niat. Beribadah itu tidak berat. Tapi kenapa orang beribadah berat? Karena tidak punya niat dan kemauan itu. Makanya ada istilah pepatah dunia bilang begini, kalau ada niat pasti ada jalan. Kalau ada kemauan pasti ada jalan. Kita ini lebih banyak tidak punya niat, tidak punya kemauan. Haleluya. Makanya rasanya perintah Tuhan itu berat. Padahal Alkitab sendiri bilang perintah-perintah Tuhan itu tidak berat, saudara. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, hanya 2 ini yang kita kerjakan, yang kita lakukan sebagai orang-orang percaya yang mengalami kemenangan dikerjakan oleh Tuhan. Modalnya cuman iman saja. Haleluya. Bisa ngerti, amin? Kita modalnya cuma iman, bisa mengalahkan dunia dengan segala kejahatannya. Haleluya. Dan kemenangan yang kita dapatkan dari modal iman itu yang kerjakan Yesus. Karena itu hari ini kita rayakan Paskah.
Paskah itu kebangkitan Kristus dari segala kegelapan. Haleluya. Dan puji Tuhan, kalau saudara dan saya hari ini kita ada bersuka cita karena kemenangan yang dikerjakan oleh Kristus itu. Amin. Amin, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, hal yang kedua yang harus kita buat sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai wujud rasa syukur, terima kasih, respon kita, balasan kita atas kemenangan yang dikerjakan oleh Kristus sampai dia bangkit yang kita rayakan hari ini. Yaitu yang kedua, mari kita mau menuruti perintah-perintahnya. Bilang sekali lagi kiri kanan kita, lakukan perintah-perintah Tuhan. Lakukan perintah-perintah Tuhan. Lakukan. Haleluya. Dan saya percaya Bapak Ibu, jika saudara dan saya praktekkan dua kebenaran ini dalam hidup kita, saya terlalu yakin tema khotbah kita hari ini, kemenangan mengalahkan dunia. Kita akan mengalami kemenangan lepas kemenangan. Kita akan mengalami perkara-perkara ajaib dan luar biasa. Di tahun 2024 ini kita akan melihat banyak mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Amin. Saudara mengalami mujizat Tuhan. Amin. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita nyanyikan satu pujian. Kita mau mengucap syukur buat firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian, ku tak membawa apapun juga. Haleluya. Semua kita dalam sikap doa. Ku tak membawa apapun juga. Ku tinggal pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Sekali lagi, ku tak membawa apapun juga. Saat ku kami datang, kami lahir di dunia ini tidak bawa apa-apa Tuhan. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang bertaat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Saat inilah yang ku punya Tuhan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Sampai dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, sampai dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, sampai selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami kembali bersyukur kepadamu Bapa setelah kami mendengarkan, merenungkan kebenaran firman-Mu. Bapa di dalam surga, biarlah kebenaran firman Allah yang kami baru saja dengar dan renungkan
Biarlah Tuhan meteraikan di setiap hati dan pikiran jemaat Tuhan, setiap kami yang hadir, sehingga firman ini kami percaya akan terus menuntun setiap kehidupan kami, membimbing kami ke depan Tuhan, sehingga kehidupan kami makin hari makin berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terpujilah Engkau Tuhan kekal dan sampai kekal. Sebentar kami akan memberikan korban syukur persembahan kami. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang akan memberi. Dan Tuhan, hamba berdoa menyerahkan kehidupan kami sepanjang saat kami ada di tempat ini di pantai Sinar Numfor. Roh-Mu yang kudus tetap menyertai kami, melindungi kami, menjaga kami Tuhan, dan sempurnakan sukacita kami semua di hari kemenangan Paskah pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur buat firman-Mu, dan kami siap memberikan korban persembahan kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan kita. Haleluya. Segala bangsa sujud kepadamu, Engkaulah yang kudus, layak disembah, layak
surga, dengan selesainya ibadah perayaan Paskah kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus yang kami laksanakan, kami kembali pulangkan puji dan syukur limpah terima kasih kami persembahkan kepada Allah Bapa di surga. Atas perkenan-Mu lah Tuhan, kami boleh mengikuti ibadah ini dari awal sampai selesainya. Dan biarlah ibadah ini Tuhan menjadi berkat buat kami semua yang hadir pada siang hari ini. Kami yang tadinya datang dengan kosong akan pulang dengan berkat besar dari Tuhan, yaitu lewat firman-Mu. Roh Kudus Tuhan memeteraikan firman ini dalam setiap kami Tuhan. Roh Kudus Tuhan menjadi renungan dalam hidup kami, supaya kami dapat mengerti di setiap rumah tangga kami masing-masing, agar kami merespon kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, kemenangan yang Tuhan telah anugerahkan bagi kami, untuk kami melakukan apa yang Engkau kehendaki dari hidup kami pribadi, keluarga, rumah tangga kami masing-masing, yaitu mengasihi Tuhan, memiliki iman, yaitu dengan melakukan semua apa yang diperintahkan Tuhan bagi kami semua. Makasih Bapa di surga, terpujilah nama Allah. Semua itu hanya untuk kemuliaan, kebesaran bagi nama Tuhan sendiri. Terpuji-pujilah nama Tuhan dari kekal dah sampai selama-lamanya. Berkatilah jemaat Tuhan yang telah memberi persembahan mereka untuk pekerjaan pekerjaan Tuhan, dan lipat gandakan berkat bagi mereka, bukan 30, 60, tapi 100 kali lipat. Kembalikan kepada buat pekerjaan mereka, usaha mereka, bisnis mereka. Tuhan memberkati, supaya lewat semua itu hanya nama Tuhan saja dipuji, dibesarkan, dimuliakan. Terpujilah nama Allah Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan terimalah berkat Tuhan, bahwa dengan sesungguhnya anugerah dan sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa di surga, persekutuan bimbingan kuasa Roh Kudus akan menyertai saudara-saudara sekalian, semua yang punya saudara, mulai sekarang ini kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.